Ya, bagaimana perkembangan terkini di wilayah bencana di Provinsi Aceh? Kita akan bergabung dua rekan kita di PD Jaya, ada Brilian Saharan dan juga ada Wana Sari di Aceh Tamiang. Kita ke Aceh Tamiang terlebih dahulu. Wana, selamat siang. Wana, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ada progres yang cukup signifikan terhadap penanganan pasca banjir di Aceh Tamiang? Ya, sudah 2 pekan lamanya bencana melanda Kabupaten Aceh Tamiang dan kini kami melihat belum ada progres yang begitu signifikan yang tentunya yang bisa membantu para korban selama bencana ini berlangsung. Dan harusnya kalau kami amati dari beberapa bencana yang terjadi seperti di daerah lain, minimal sudah ada penerangan yang menyala begitu ataupun air bersih yang ini menjadi kebutuhan utama bagi warga. Namun di Kabupaten Aceh Tamiang ini hingga malam tadi kami mengamati bahkan penerangan pun belum nyala. Jika ada beberapa titik, katakan di kantor pemerintahan ataupun di posko-posko ada penerangan, namun mereka hanya menggunakan generator set atau genset begitu. Namun untuk keseluruhan di kota ini, kota Kabupaten Aceh Tamiang bisa dikatakan bagaikan kota mati. Karena kota ini seperti tidak ada kehidupan, masyarakatnya juga belum bisa beraktivitas, rumah-rumah mereka hancur, kemudian mereka juga tidak bisa membersihkan puing-puing yang tersisa karena banjir juga disertai material lumpur yang sangat tebal, apalagi air bersih di sini sangat sulit. Jadi masyarakat juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membersihkan material-material yang tersisa, apakah itu pakaian ataupun perabot-perabot rumah yang masih bisa diselamatkan. Dan kami bisa memperlihatkan di belakang tempat kami mengabarkan saat ini adalah Desa Lama, Desa Dalam maksud kami, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Ini adalah satu titik dari ratusan titik di kabupaten ini yang terdampak banjir pada 2 pekan lalu. Bila kami melihat rumah yang bisa kami melihat ketinggian banjir yang ketika itu melanda, bisa diperkirakan ketinggiannya 3-4 meter dan meluluh lantakkan sejumlah titik, terutama di belakang tempat kami mengabarkan saat ini. Di sini sedikitnya ada 30 kepala keluarga dan yang tersisa hanyalah tapak-tapak rumah mereka yang dulu pernah ditempati. Namun kini rumah mereka itu sudah menjadi puing, bahkan ada sejumlah kendaraan seperti mobil maupun sepeda motor yang belum bisa dievakuasi. Mobil-mobil ini ada beberapa milik warga dan tidak sedikit juga merupakan kendaraan yang hanyut terbawa arus banjir ketika itu. Dan aktivitas masyarakat di sini juga hanya melamun, hanya tidak ada yang bisa diperbuat dan hanya bisa mengharapkan bantuan dari pihak-pihak terkait karena memang hanya itu yang bisa mereka lakukan. Di sini juga terdapat beberapa tenda. Mereka memilih untuk tinggal di tenda-tenda yang mereka bangun karena untuk menyelamatkan harta benda yang mereka masih bisa selamatkan. Kemudian mereka tidak pergi ke pengungsian dengan berbagai alasan karena mempertimbangkan kesehatan, karena di sini ada yang memiliki balita, kemudian ada juga lansia. Untuk bantuan logistik sejauh ini memang mengalir dari berbagai pihak dan terdapat posko utama dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan posko-posko lainnya yang juga menampung bantuan. Namun lagi-lagi terdapat beberapa daerah yang masih bisa dikatakan terisolir dan tergenang, butuh upaya keras untuk bisa menyalurkan bantuan ke daerah-daerah tersebut karena ketinggian banjir masih hampir 1 meter sehingga sulit dijangkau. Adapun hal-hal lainnya yang tentunya diharapkan dari para pengungsi adalah kehidupan baru bagi mereka yang kehilangan tempat tinggalnya. Dan bila menurut data yang dirilis oleh pemerintah, ini ada sekitar 2.502.000 jiwa yang mengungsi, sedangkan yang tidak mengungsi ada hampir 50.000 jiwa.
Dan dari 12 kecamatan yang terdapat di kabupaten ini seluruhnya, yaitu 12 kecamatan di kabupaten ini terdampak banjir dan ada sekitar 209 kampung yang terdampak dan sejauh ini ada 58 meninggal dunia dan 18 luka-luka. Untuk daerah ataupun kegiatan seperti rumah sakit seperti rumah sakit RSUD di Aceh Tamiang yang mulai beroperasi meskipun dengan keterbatasan alat medis dan SDM karena banjir masih menggenangi ataupun masih terdapat material-material banjir di beberapa objek vital di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Selain itu, kondisi ini juga diperparah dengan ini merupakan jalur lintas antara Medan Banda Aceh dan kondisinya sangat berdebu. Mudah-mudahan ini juga menjadi atensi dari pemerintah karena ini bisa menjadi sumber penyakit dan mengganggu kesehatan para warga yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio.